Lidah ini akan lain, akan bergoyang ini lidah. Gak akan tumaninah seorang itu dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah. Nabi SAW, Rasulullah Bahrul Ulum, dikatakan Rasulullah lautan ilmu. Kita duduk seperti ini, Allah angkat terus. Allah katakan hadzal riyadul jannah, taman surga Allah. Dan Allah berikan rezeki itu sesuai bagaimana hati fulan itu dalam memandang Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di ba'da maghrib yang penuh keberkahan ini di Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan maghfirah, ampunan. Allah selalu limpah curahkan berkah. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini di akhir-akhir tahun 2023, di akhir-akhir atau di tengah tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita nanti andai kata kita sesaat mendapatkan akhir, kita mendapatkan ajal ya husnul khatimah, sehingga dapat syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Wahidin matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua hadirul hadirah jamaah majlis Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah setafiahkan badan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qulub, hati. Qulub, hati. Dia hati ini muqallib, berdetak. Dek 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 dek. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu dengan sedemikian rupa. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Di surah At-Tin Allah menjelaskan tentang kesempurnaan kita manusia. Di sana itu gerak langkah kaki kita, bagaimana tangan kita menyentuh, bagaimana apa pandangan mata, bagaimana apa yang didengar telinga, itu berangkat daripada qulub, daripada hati. Kalau apa yang didasarkan suatu perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hati yang menyelamatkan, qalbun salim. Kalau apa yang dipandang mata ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ini pandangan yang menyelamatkan, nadratu rahmah, pandangan yang Allah rahmati. Dan terus Allah Subhanahu wa taala membentuk ini manusia sedemikian rupanya manusia. Nabi Allah Adam alaihissalam minatin, dari tanah. Ada 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai sab'i tibak, sampai langit ke-7. Ada 7 langit. Tibak itu langit atap. Dan Allah jadikan al-jannah, surga, wanar, dan neraka. Allah jadikan. Ada 7 masing-masing. Dari semua tanah-tanah itu Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam moyang kita manusia, leluhurnya manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman di Al-Qur'an juz amma di surah At-Tin, hakadha, seperti itu.
Jadi hati ini akan menjadi wadah seperti sungai. Andai kata nggak buang sampah sembarangan di sungai-sungai itu akan jernih sungai itu. Habib, kesalahan tangan kita Habib? Iya. Andai kata memang tercemari sungai itu karena tangan manusia. Ada terus sakit. Tangan ini bisa sakit, kecepit misal. Kepleset di kamar mandi misal. Atau demam misal. Atau batuk-batuk misal. Tenggorokan itu sakit misal. Atau mata misal. Segala macam. Hati merasakan pula. Apa yang dirasakan tangan itu, hati di sana, di bagian yang kepada tangan itu sakit hati. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kitab-kitab itu kepada rasul-rasul itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmah kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kesehatan badan kita karena kita pandai bersyukur. Selalu di saat kita diberi penyakit meminta untuk Allah beri sembuh, untuk Allah sembuhkan. Likulli dawa. Ataupun itu sifatnya zahiriyah ataupun batin. Atau itu sifatnya itu obat-obatan dari medis ataupun daripada doa, daripada hikmah, dari tabib ya, atau apa itu herbal apa segala macam. Yang penting khair, yang penting sehat. Ini bersyukur kepada Allah. Dan orang bersyukur ini hatinya menyelamatkan. Jadi hati akan menjadi seperti apa? Hati wadah. Ibarat sungai itu andai kata kotor, berarti hati itu pun kotor. Terus berjalan waktu bertambah, terus usia tambah umur, ini tangan kulit mulai keriput, mulai menua, rambut yang hitam mulai putih. Mutih itu hati. Nabi SAW Rasulullah, huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah. Nabi Allah Adam Rasul. Min sulbi Adam, dari rusuk Nabi Allah Adam, Allah buat Siti Hawa. Karena Nabi Allah Adam merasa kesepian. Karena Nabi Allah Adam merasa sendirian. Allah kasihan. Allah jadikan itu Siti Hawa. Allah mengatakan watini waz zaitun, selalu berpasang. Watu di sinin wa hadzal baladil amin, selalu sepasang. Dan kota itu Allah berkahi. Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Haramain dikatakan seperti itu. Terus Syam yang lagi konflik, Palestina, terus Suriah, terus Mesir, Jordan, itu Syam. Selalu Allah berikan segala sesuatu ini daripada apa? Daripada barakahnya tangan ataupun kaki atau pandangan mata, karena sesuatu yang Allah ridha melalui hati. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kita menjaga lisan ini. Dalam apa? Dalam keburukan. Al-lisan imamul amal. Jadi Nabi nggak hanya mengatakan inamal a'mal binniyah, bukan. Suruh kita menjaga lisan. Dengan Nabi mengatakan al-lisan imamul amal. Kalau kita kemana tujuan kita baik, akan kita terbawa ucapan itu baik. Kalau sudah kotor hati ini, lidah ini akan lain, akan bergoyang ini lidah. Nggak akan tumaninah seorang itu dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah. Nabi SAW Rasulullah bahrul ulum, dikatakan Rasulullah lautan ilmu. Kita duduk seperti ini, Allah angkat terus. Allah katakan hadza riyadul jannah, taman surga Allah. Dan Allah berikan rezeki itu sesuai bagaimana hati fulan itu dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak bersolawat ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berkah. Semua doa harus sebut nama Nabi Muhammad SAW. Harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wajib hukum bersolawat ke Rasulullah SAW. Setiap solat 5 waktu yang fardu hukumnya. Dalam urusan agama nggak bisa kita bermain-main. Kenapa? Karena setiap solat ini nggak hanya sekedar wajib solat fardu. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau kita musafir bisa dijamak. Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada mata itu melihat, kepada telinga ini mendengar, karena Allah melihat kepada hati orang itu. Kuntulahu sam'ahu, dikatakan. Dia orang soleh, orang ini soleh, Allah akan menjadi pendengaran orang yang soleh itu. Orang ini baik, orang ini ihsan, Allah akan menjadi apa segala yang digerakkan orang itu. Dari apa? Dari gelap hati. Ya muqallibal qalbi, sabit qalbi ala dinik. Meminta kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Min baini asabi, hati itu. Hati kita ini ada di ujung-ujung jarinya Allah. Yang membolakkan ke kanan, membalikkan ke kiri, Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Segala sesuatu daya upaya Allah. Enggak ada sama sekali daripada diri kita yang yang melakukan segala sesuatu pada hakikat, pada dasarnya, pada bentuknya, ataupun pada segala akhir puncak-puncaknya. Memandang seorang itu, bagaimana hati orang itu, menyentuh seorang itu, bagaimana hati daripada orang itu, melangkah kaki ke tempat-tempat, kemana tempat, bagaimana hati seorang itu. Habib, berarti kita kalau ngomong sama orang harus dengan hati. Nah, iya. Ihsan. Orang yang baik. Karena lisan ini tanda ucapan seseorang. Hujjatul Islam Abu Hamid dalam Afatul Lisan Rubu Ahya Ulumuddin mengatakan apa? Afatul Lisan, bahayanya lidah. Kalau misal apa segala sesuatu, jari jemari kita, kelingking ini yang kecil, terus disifatkan hati kita mengecil-ngecilkan masalah, kibir, sombong. Kalau segala sesuatu, bulu mata kita, rambut kita, segala macam, berhitung-hitungkan, terjatuh, ini rambut bangkai najis. Subhanallah. Kenapa? Karena hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyangkakan zatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada kita, seperti apa sangkaan kita. Ana indika abdi. Aku tergantung bagaimana sangkaan seorang hamba itu. Wahakata, dan terus seperti apa Allah memandang hamba ini daripada hatinya. Jadi seorang menjadi mulia, seorang menghadapkan sunnah Rasulullah, seorang ngerti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ini karena hati, iya, na'am, iya. Karena apa? Kan Allah meridai, iya. Man yuridu khairan yafaqihu fid din. Tanda orang itu ngerti agama, ngerti untuk apa? Amar ma'ruf. Dia menyeru untuk berbuat baik, nahi mungkar, mencegah dirinya untuk meninggalkan apa-apa sesuatu yang haram. Karena apa? Karena hati yang Allah berikan itu futuh, Allah berikan pembuka. Dari termahjubnya, dari terhijabnya hati untuk melihat apa kebaikan. Dan di saat hati itu tersakiti, Allah Subhanahu wa taala paling ngerti. Kalau kita sakit, jangankan tangan, ya minta kepada Allah. Yang sakit tangan, mulut nyuara, Allah, aduh sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala rahmah. Rasulullah katakan, man ahya sunnati, gak mati, hatinya gak beku, faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa kita menghadapkan sunnah Nabi Muhammad, yakni ngerti hadis Rasulullah, maka orang itu mencintai Rasul, mendapatkan kecintaan Rasul. Orang yang apa? Yang ia menjaga selalu berbuat dari perbuatan-perbuatan yang haram, berbuat dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ngerti orang ini hatinya akan kotor.
Wa man ahabbani, dan gak sia-sia seorang itu mencintai Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Orang itu akan apa? Kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan akan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW kita di surga. Amin, Allahumma amin. Orang yang apa? Ihsan hatinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ghairahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Disuruh kita memperhatikan wa anzir ashratikal aqrabin. Disuruh kita memberikan apa? Satu peringatan, mengingatkan. Ada rumah orang diintai maling. Maling itu wirawiri di depan rumah orang itu. Kita beritahu orang itu ada maling ini, mau maling, ya. Wa anzir ashratikal aqrabin. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam sesekali waktu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hamba-hamba yang saleh, yang hatinya ini, zahirnya itu, tangannya itu, pandangan matanya mulia akram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi jawfulail, bangun di malam hari, terlihat rumah itu bercahaya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah menyuruhkan kita untuk apa? Menguatkan hati ini dengan apa? Beribadah kepada Allah. Kenapa? Tanda orang itu kuat hatinya di saat Allah menyatakan dia hambanya. Pengibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk kita. Allah Khalik yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, kesenangan hati kepada kita. Wah, fulan, hiduplah kamu, bahagialah, senang hatimu. Jangan pernah hatimu merasa susah. Jangan pernah hatimu merasa sakit. Jangan apa segala macam kau jaga-jaga. Setiap kau kemana tempat, kau melangkah kemana-mana, hati-hati. Karena Allah rahmah kepada orang tersebut. Fi jawfulail, setiap tengah malam dia bangun tahajud. Fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan washkuruli wala takfurun. Pandai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang itu menerima kebajikan. Tanda orang itu akan marah apabila ada keburukan. Orang yang rugi, yang dalam hidup kotor hatinya. Orang yang beruntung, yang apa? Yang bisa menjaga diri, menjaga lisan, menjaga pendengaran telinga, menjaga tangan, menjaga pandangan mata. Berarti dia menjaga hati. Risalatul qalbiyah. Selama hidup orang itu tertulis di Lauhul Mahfuz, dia seorang yang melakukan amalul khair, amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan akan seseorang itu menyangka sangkaan itu hati yang bermain-main. Kenapa hati kok bermain-main? Jangan, nggak boleh main-main, khusyuk dalam hidup. Kalau Haba Umar, dikatakan Haba Umar Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar Tarim, apa? Kalau kita nih ngikutin kata hati nggak bakalan ketemu jalan, karena dia bolak-balik tuh hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Meminta kepada Allah supaya hati tenang. Berarti bukan gerak-gerak. Tumaninah dalam mengerjakan sholat. Sholat cepat bib, hatinya nggak tenang. Sholat pelan bib, hatinya nggak tenang. Sholat terus bagaimana? Aqimus sholata li dzikri. Orang sholat itu yang pertama diperhatikan hatinya, mengetahui Allah memperhatikannya. Tumaninah itu. Dia setiap sholat ngerti di hadapan dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus Allah melihatnya, dia ngerti. Kita nggak bisa berburuk sangka kepada Allah. Berarti berapa banyak orang sholat tapi nggak ngerti dia ngadep ke siapa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, tapi kan kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena orang yang ngerti khusyuk, dia akan menghadirkan, akan ngerti bahwa setiap terus gerak-gerik dia seumur hidup dia setelah akil baligh, dia akan ngerti bahwasanya Allah melihat.
Dan orang-orang soleh itu perhatikan hati mereka. Kuntulahu sam'ahu. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan Allah akan menjadi pendengarannya. Seorang yang soleh, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah ia diaku hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, dan aqamus shalah dan mendirikan salat. Dengan apa? Tumaninah. Ya salat sampai bagaimana pelan segala macam, udah cepet segala macam, tapi nggak usuk, ya percuma. Kenapa? Karena bagaimana hati ini sekuat-kuatnya zahirnya orang, batin harus dijaga. Orang kuat, fisiknya kuat, badannya kuat, ngangkat apa segala macam kuat, hatinya kuat. Tapi di saat zahir itu, jasa itu beriman kepada Allah, hati yang menuntun. Zahiran wa batinan dikatakan. Gak akan sempurna seorang itu hanya memiliki zahir. Kenapa? Karena orang akan mengikuti apa segala macam yang tidak disifatkan pada dirinya. Gak akan sempurna orang hanya memiliki batin. Gak akan sempurna orang hanya amar ma'ruf. Nyuruh orang begini, ini haram, ini halal, ini makruh, ini subhat. Tapi dia gak nahi munkar. Gak diterima amal-amal seperti itu. Lah Habib itu apa? Sekiranya orang itu enggak menghilangkan keterangan Al-Quran. Naam, iya. Na'udzubillah min zalik. Enggak orang yang seperti apa? Enggak orang yang seperti apa? Jahil. Asluh kullu syar wal bala' al-juhlu bidin dikatakan. Sebab musabab segala keburukan. Bala musibah. Dan keburukan karena bodohnya kita akan ilmu agama. Berarti bukan zahir, iya. Orang mikirkan zahir, mikirkan batin. Ini ngomong apa nggak ngerti. Zahir ya batin. Mengimani Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, zahir batin. Mengimani Al-Quran Al-Karim, zahir batin. Bahkan sesat kalau seorang mengartikan Quran secara zahir. Harus ngerti. Paling gak ngerti itu ayat apa? Watawa sabil haqi, watawa sabil sabar. Ya, dia orang sabar, alhamdulillah. Selesai. Dia orang benar, belum sabar, masih kurang. Tapi nggak haram. Tapi di saat seorang menyatakan amar ma'ruf, nahi munkar, ini akan seorang itu terlepas daripada apa? Keyakinan iman kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Duduk di mana tempat ada kiai, sepuh. Kita sengaja ngentut. Haram apa enggak? Haram. Sengaja. Habib gak sengaja. Sengaja dia. Gak sengaja Habib. Sengaja. Ditanyalah orang itu sengaja. Haram gak? Haram. Bisa berubah menjadi halal. Lah begitu hukum keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habib. Lah apa hubungannya Habib kiai itu sama Allah Habib? Loh. Apa yang kita kerjakan mau jungkir balik kita ngapa-ngapain gak ada hubungannya sama Allah. Allah khalaqa kulli syai'. Apa yang Allah ciptakan, yang Allah tentukan, yang haram untukmu, yang halal untukmu, ambil. Yang halal, yang haram ini. Bagaimana kita meninggalkan yang haram? Bayangkan itu. Masalah ngentut. Apa orang kadang nggak ngerti seperti itu. Tapi andai kata seorang Al-Imam Hatim Al-Assam ketika itu diriwayatkan seperti itu beliau. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita makhluk dhaif, makhluk ini lemah. Apa? Ketika itu zaman Imam Hatim Al-Assam, ada seorang perempuan di depan Hatim Al-Assam, gak sengaja keluarkan angin itu. Imam Hatim pura-pura asam, pura-pura tuli, sampai meninggalnya Imam Hatim. Alim ulama besar,
Dan ketika itu sedang Imam Hatim, masyhurnya Imam Hatim. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba hatinya bersih. Ini perempuan Masya Allah. Perempuan itu mencari, pengen ketemu sama Imam Hatim. Tafaulan, tabarukan, pengen melihat sosok yang alim di zaman beliau radhiyallahu anhu hidup. Jadi sangkaan hati ini yang akan membuat hati ini mahjub, terhijab, gak bisa dipandang Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang apa? Yang ia selalu zikir, ingat Allah terus, amal-amal baik. Jangan biarkan sampai kita mati ini nafsul amarah itu terus kembang terus, tahan terus, tahan terus, tahan terus, tahan terus. Allah suruhkan akum salat, disuruh salat subuh, zuhur, asar. Setiap tahun sana saum Ramadan, suruh berpuasa. Itu gara-gara khuldi. Nabi Allah Adam alaihissalam itu akan bersih kerongkongan ini dari apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kekal. Kita ini mahal khata wa nisyan, manusia. Apa sepandai kita melihat bagaimana hati ini, dari situ Allah akan berikan akal. Andai kata terus kita asah hati ini, kita gunakan tangan ini makan, bisyamil pakai tangan kanan seperti makannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan nakhli, Allah akan berikan ilmu, Allah akan berikan nur, keterangan, sehingga hati itu munawwar, amin Allahumma amin, bercahaya. Orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Fulan mati, Utsman bin Ali mati, radhiyallahu anhu, mendapat keridhaan Allah. Hasil maksud begitu di alam barzah, luas barzah. Hatinya itu yang hasil. Selama di dunia berhasil, nekan itu amarah. Nekan terus, nekan terus. Ya kalau kalah terus maksiat disangka maksiat ini, kok enak maksiat terus, jangan. Maksiat ini musuh terbesar, jahatun nafas. Musuh terbesar kita ini nafsu kita sendiri. Apa perbuatan yang kita lakukan ini yang haram, yang memang ada cikal bakal di hati kita. Terus mau ngomong kalau kita melakukan terus-terusan nggak mau dikalahkan ini, nafsu kubur hidup nafsu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dikabul. Insya Allah berikan apa segala sesuatu yang kita meminta, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kabul. Allah akan ijabah apa hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita kuat. Mudah-mudahan Allah berikan apa kesenangan hati. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Seperti doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sapu jagat. Bayangkan, sapu jagat itu doa yang dikatakan Ibrahim Khalilullah. Lisan Nabi Allah Ibrahim ini sampai di surga tetap dia mengucap Fatihah, tetap salat Nabi Allah Ibrahim. Itulah kemuliaan Rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan melaknat. Allah akan melaknat kita yang mengharam-haramkan sunnah nabi-nabinya Allah dulu. Allah laknat orang itu. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal apa? Laki-laki ini nyerupain perempuan. Enggak boleh. Perempuan nyerupai laki-laki. Enggak boleh, kenapa? Rusak hatinya. Oh Habib, berarti kalau ada LGBT, laki apa segala macam maksiat yang acak-acakan itu, berarti ancur-ancuran, ya ancur-ancuran zahir batin. Na'udzubillah min dzalik. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Ini hadis sahih Bukhari Muslim yang mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, Nabi mengutuk laknat Rasulullah. Andai kata apa? Seorang laki-laki menyerupai perempuan, sedang perempuan terus menyerupai laki-laki. Nah, begitu. Ini bahaya. Misal, sampai-sampai
Misal tempat. Tempat itu nggak ada nama Muhammad, nggak disebut nama Muhammad. Fuqaha al-fiqih menghukumi tempat itu najis. Terus misal perkara-perkara itu LGBT itu apa? Kalau kita salaman sama dia langsung transfer dosa, pindah ke kita. Dosa orang itu loh, ahlil maksiat itu langsung pindah ke kita. Nah itulah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.